Selamat datang kembali pada channel KLF dengan Rokaya Aritonang. Pada pekan ini, minggu ketiga Februari, ada suatu perubahan di mana IHSG ada koreksi atau retrace, dan pada level manakah saat ini IHSG dan bagaimanakah dengan saham-saham yang sudah dibahas kemarin, apakah mengalami koreksi juga atau tidak, atau retrace. Mari kita lihat perkembangannya sampai sekarang. Pada tanggal 17 Februari ini, perkembangannya sebagai berikut. Pada tanggal 17 Februari saat ini, IHSG sudah berpeluang membentuk wave B dari wave 4 intermediate. Di sini pada wave A ada engulfing, sedangkan pada B ada inside bar, artinya bahwa kedua candle ini adalah candle reversal. Jadi saat ini berpeluang wave chase akan menuju 5.900 atau 5.800, yaitu mendekati wave A. Itulah kondisi IHSG secara alert wave perspektif. Lalu bagaimanakah dengan kondisi saham-saham berikutnya? Dari segi saham-saham yang uptrend, masih naik, yaitu ada 13, Akra, BBTN, BBKB, AK, BBKP, BBTN, BRPT, CMNP, Cepin, DILT, LPCK, Main, Pegas, Rel, WSBP, dan WSKT. Saham-saham tersebut kalau kita lihat sekilas, mulai dari Akra, belum ada penurunan yang berarti, tapi di sini tertahan di level 3.540 ya. 1, 2, 3 kali mencoba, 2 kali mencoba untuk menembus 3.550 belum tercapai juga. Tapi di sini pun tidak ada tanda untuk reverse turun ya. Jadi Akra itu perlu wait and see. Yang jelas dia sudah melewati channeling dari wave 1 secara garis besarnya. Itu Akra. Entry di 3.350 itu yang terbaik. Tapi kalau memang tetap di atas, kemungkinan di 3.400. Kemudian BBKP pun belum ada penurunan yang berarti. Kalau memang dia akan membentuk wave 4B-nya, wave B dari wave 4, yaitu di 700, antara 700 dan 690. Jadi BBKP ada peluang masih naik ke 700 atau 690. Kemudian BBTN pada hari ini terhenti di channelingnya juga atau resist dari wave 1 dan berpeluang masih naik. Best buy di 1.850. Kemudian BBTN, kemudian BRPT pun demikian, belum ada penurunan yang berarti karena memang masih di atas channeling dan di atas EMA 200 juga. Best buy 1.050. CMNP, kemudian saham berikutnya CMNP pun begitu, masih ada peluang untuk naik menuju wave 3 minor. Best buy 1.550 dan 1.559. Cepin, saham berikutnya Cepin pun begitu, belum ada kenaikan yang berarti ataupun penurunan yang berarti, tapi secara midterm-nya atau short term dia masih naik ke atas untuk menuju wave 3-nya. Best buy di 6.200 atau 6.150 di sekitar situ. Setelah Cepin, DILT pun masih berpeluang naik. Kalau memang mau buat wave correction-nya, wave 2 belum selesai, maka dia akan menuju ke 255. Best buy di atas 215 sampai 220. Kemudian
LPCK pun masih berpeluang naik, tapi kalau dia di atas 1350 maka untuk wave 1 primary atau wave 1 intermediate-nya akan berjalan baik. Saat ini dia masih dalam sideways dan belum melewati garis tren 1300. Kemudian saham main rupanya belum ada kenaikan yang berarti tapi penurunan candlenya besar, jadi dia berpulang ke 650. Pegas, demikian juga Vegas masih ada peluang naik, tapi sideways dulu basing. Jadi main dan Pegas masih basing ya. Kemudian saham Sril masih berpeluang naik karena masih di atas garis dari uptrend dari wave 4 dan sudah menembus resist dari wave 3 ke wave 4. Sril base buy-nya di 245. Kemudian WSBP masih berpeluang naik juga, belum di bawah wave 4-nya, jadi dia berpeluang untuk ke minimal ke 310 untuk wave B dari wave 4 dan masih berpeluang untuk naik. Kemudian WSKT candlenya begini, black juga tapi belum di bawah candle hari tanggal 8 Februari closingnya dan masih berpulang naik. Bila ia naik ke 1800 untuk membuat wave B dari subwave dari wave 4, itulah. Sekarang mari kita lihat bagaimana peluang dari saham yang masuk kategori basing atau penurunannya terbatas. Ada 11 saham, yaitu ACES, ACST, ADRO, ASII, Excel, ICBP, INTP, JSMR, MAPA, SCMA, dan UNVR. Mari kita lihat satu persatu apakah masih basing atau sudah menurun. Ternyata untuk ACES masih, walaupun candle IHSG merah, tapi di sini ACES tidak ada penurunan yang berarti, jadi masih dalam bentuk basing, base buy 1550 sampai 1600. Kemudian saham berikutnya ACST pun tidak ada penurunan yang berarti, jadi masih berpeluang untuk membentuk basing dan peluang buy-nya di 350-400. Kemudian saham ADRO masih basing juga, tapi hati-hati apakah wave 4 akan ditembus, titik wave 4 yang saat ini apakah akan dilewati. Kalau iya harus ada recounting, kalau tidak ya masih melanjut ke wave 5 untuk menuju wave 5 primary di 1700 atau di 1950. Itu ADRO masih basing. Kemudian ASI pun begitu, masih belum ada penurunan yang berarti, masih di kriteria basing. Base buy-nya di closing kan di 5.800, 5.600. Kemudian Excel nih ternyata wave 2 masih ditembus, berarti recounting wave 2-nya kemungkinan mendekati asal dari wave 1, yaitu 1930. Atau targetnya di 2080. Itu XL ya. Kemudian saham ICBP masih tertahan di 8825, masih di 61,8 Fibonacci. Ini adalah base buy area juga karena ternyata kuat di sini, ada strong support. Kemudian saham berikutnya INTP pun masih di area support, 50% Fibo, tapi ini berpeluang karena candlenya sudah di bawah
EMA 200, jadi kemungkinan peluangnya ke 1200. ENTP berpeluang menuju ke 12.500 karena 13.000 mungkin ditembus lagi kalau lihat candle saat ini, jadi berpeluang untuk keluar dari basing. Kemudian JSMR masih di atas uptrend dan penurunannya belum membuat ada perubahan arah, jadi masih tetap berpeluang naik untuk menuju wave 5-nya. Kemudian MAPA masih basing juga, tidak berarti. Kemudian SCMA, nah SCMA sudah melewati prediksi dari wave 4 di sini, jadi SCMA berpeluang turun dan berpeluang wave 5 terangkat bila dia tembus lagi di bawah closing hari ini, yaitu 2020 atau low hari ini 17 Februari 1980, maka wave 5 kemungkinan sudah dicapai. Itu SCMA. Kalau skenario wave 5 sudah dicapai, maka dia akan turun menuju 1.580 atau 1.350. Itu kira-kira SCMA. UNVR masih basing, tapi hari ini malah saat IHSG merah pada tanggal 17 Februari dia hijau. Jadi itulah kira-kira yang saya bahas saat ini adalah saham yang berpeluang naik, yaitu yang basing dan yang ada sekitar 11 tambah 12 ada 24 saham, sedangkan saham yang sebelumnya yang kita bahas 11 saham, yaitu Antam, BRI, BMRI, Harum, Inco, Kras, Elsip, Medco, Tebik, Telkom, dan UNTR berpeluang turun untuk memenuhi wave 4-nya. Oke, mari kita lihat bagaimana perkembangan saham-saham yang berpeluang retrace. Dimulai dari Antam. Nah, Antam sudah pas saat 3 hari yang lalu mencapai wave 61, retrace-nya 61,8%, berarti wave B sudah terbentuk menuju wave C mendekati wave 4, yaitu 2200-2100. Itu Antam, dan wave C-nya mendekati wave. Kemudian BBRI, seperti yang kita prediksi, inilah wave-nya. Kalau dilihat dari sini kemungkinan flat juga, jadi wave 2-nya di sini di 3.900. Wait and see. Kemudian BMRI wave 2-nya menuju ke 5.850 ke 6.200 gitu ya dari segi retrace-nya BMRI. Kemudian saham berikutnya, nah Harum kemarin ada selling power di tanggal 15, di mana ada shadow atau tail cukup lumayan dari high 7.675 ke closingnya 7.025, sekitar 650, dan itu tandanya bahwa buying power-nya sudah melemah. Kita lihat nanti apakah 7.675-nya bisa dilewati lagi atau tidak. Tapi kalau tidak, inilah wave 5 intermediate dan terbentuk wave 1 primary sudah dicapai. Wait and see. Inco demikian juga seperti Antam, wave-nya sudah dicapai wave A, jadi wave C-nya kemari. Di Inco berpeluang untuk menuju wave C di 5.200
jika memang wave wave C-nya akan diselesaikan di 5.200 menuju 5.200 lebih dahulu. Kemudian Frost juga demikian, sudah mencapai 61,8%, yaitu wave AB, peluang C-nya ke 5.500 lagi. Kemudian LC pun demikian, sudah banyak yang mencapai 61,8%. Kemudian Medco pun membuat wave C dulu. TBIG masih ada berpotensi naik untuk wave B-nya di 2.440. Kemudian Telkom masih menuju ke 3.000, wave 2-nya belum selesai. Jadi itulah kira-kira saham-saham yang menurun, ada 11, hampir blue chip yang masih menurun dan tidak ada kenaikan berarti. Mungkin akan merubah arah tren kalau ada laporan keuangan yang pada tahun 2020 untuk yearly atau laporan keuangan tahunan masih kita nantikan, belum ada yang keluar banyak. Nah, disinilah kira-kira akan terjadi apakah perubahan menuju turun lebih lagi atau lanjut naik, atau akhir bulan Februari. Salam cuan, sampai ketemu lagi.